Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Khususan la halatul muazzam al mukarram Guru Agung Pengarsa Abah Anam Sayyidi Syekh Sahib wa Fattajul Arifin radhiyallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian di dalam mukadimah kitab Miftahus Sudur, Guru Agung Pengarsa Abah Anam mencatat, "Fa'alamu ma'asyarul ikhwan, ja'alanallahu wa iyyakum minadh-dhakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah." Ketahuilah para ikhwan sekalian, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah dan juga termasuk orang-orang yang tidak dilalaikan oleh harta dan anak keturunan mereka dari zikir kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dari zikir dan mengingat Allah. Bapak Ibu, sesekali coba kita menyengajakan diri untuk memeriksa keadaan batin kita itu. Apakah batin kita itu batin yang lalai atau tidak? Apakah batin kita itu batin yang ghaflah atau batin yang hudur? Coba kita perhatikan ketika kita sedang duduk berzikir kepada Allah, zikir jahar, sedang latihan duduk diam tawajuh yang lama, apakah ingatan batin kita itu melekat kuat pada zikir yang kita ucapkan, atau ingatan kita itu lalai, ingatan batin kita itu tidak melekat kuat pada zikir, ingatan batin itu ngablu, ngecaprak, ngalir ngidul ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan, menyimpang ke mana-mana. Nah, tadi apa yang diharapkan oleh Guru Agung Pengarsa Abah Anam kepada kita para ikhwan, minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Semoga kita tidak dilalaikan oleh dunia dan anak keturunan kita dari zikir kepada Allah. Ini harapan beliau. Jangan sampai batin kita lalai. Artinya apa? Artinya kita memiliki fokus dan konsentrasi dan juga kesadaran zikir yang sangat kuat, sangat bagus, di mana ingatan batin itu melekat kuat pada zikir yang kita ucapkan itu, baik zikir jahar, zikir yang diucapkan dengan lidah zahir, maupun zikir khafi, zikir yang dilafazkan oleh lidah hati kita, lisanul jinan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, beliau sangat berharap pada kita yang kita semua sama-sama sedang diajar zikir, agar kita memiliki fokus, konsentrasi, dan kesadaran zikir yang bagus. Jadi lalai itu artinya kalau kita tidak fokus. Lalai itu kalau kita tidak bisa konsentrasi, kita tidak punya kesadaran zikir, kita tidak ingat kepada apa yang kita ucapkan, apa yang kita lapaskan, karena pikiran kita menyimpang, pikiran kita lalai. Ini tidak diharapkan oleh Pengarsa Abah Anam, kelalaian ini ya. Jadi beliau mengharapkan apabila kita melafazkan zikir, kita merasakan zikir itu. Artinya kita ingat zikir itu. Kita tidak lalai pada zikir yang kita ucapkan itu. Zikir jahar atau zikir khafi. Tapi seringkali tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah untuk berzikir dengan fokus, dengan konsentrasi dan penuh kesadaran. Baru zikir sebentar, pikiran kita, ingatan kita menyimpang ke sana kemari, ke masa lalu, ke masa depan, ngalir ngidul. Jadi tidak mudah untuk sampai kepada harapan yang diinginkan Pengarsa Abah Anam tadi, agar kita tidak lalai. Kenapa? Karena seringkali kita banyak lalainya daripada hudurnya. Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, walaupun kita masih belum memiliki fokus, konsentrasi, dan kesadaran zikir yang bagus, kita jangan pesimis ya, kita jangan putus asa, karena kan memang ada tahapan-tahapannya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi zikir itu ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah kita menjadikan zikir itu sebagai alat untuk memeriksa keadaan batin kita. Nah, tadi kita sudah coba di awal ya Bapak Ibu, kita memeriksa batin kita melalui zikir itu. Maka nanti akan kita ketahui bagaimana keadaan
keadaan batin kita itu banyak pikiran, berarti batin itu lalai. Kalau kita mampu melekatkan ingatan kita pada zikir, kita fokus, kita konsentrasi, kita penuh kesadaran pada zikir, berarti kita tidak goplah, tidak lalai batin itu. Jadi kita bisa memeriksa keadaan batin kita itu melalui alat zikrullah itu. Kalau lalai, ya kita tingkatkan bagaimana supaya tidak lalai. Jadi zikir itu pertama berfungsi untuk mendeteksi atau mendiagnosa keadaan batin kita. Yang kedua, zikir itu berfungsi untuk pembersihan. Pembersihan apa? Yaitu pembersihan sampah-sampah batin yang menghalangi fokus dan konsentrasi zikir kita. Jadi kalau kita susah fokus kita terhalang, terganjal, pasti ada memori-memori negatif yang lain. Pasti ada sampah-sampah batin yang menghalangi fokus dan konsentrasi zikir kita itu. Maka dibersihkan. Jadi kalau batin kita masih goplak, ingatan kita masih ngablu, ngacaprak, ngaler gitu. Nah, ini merupakan proses pembersihan dan pembuangan sampah-sampah batin yang masih mengendap di batin bawah sadar kita. Nah, ini sangat bagus, tidak apa-apa. Wah, saya tidak khusyuk, pikiran saya kemana-mana. Nah, itu sangat bagus. Pikiran kemana-mana, itu berarti ada proses detoksifikasi. Ada proses pembersihan dan pembuangan sampah-sampah batin kita itu. Nah, zikir apa yang paling bagus untuk pembersihan batin ini? Zikir yang paling bagus dan yang paling kuat untuk membersihkan kekaratan dan kekotoran batin kita itu adalah zikir nafi isbat, yaitu zikir jahar, la ilaha illallah. Jadi bila kita merasa sangat susah fokus, sangat susah untuk berkonsentrasi, maka itu tanda batin kita masih menyimpan banyak sampah. Maka zikir jahar itulah alat yang paling direkomendasikan untuk membersihkan sampah-sampah batin itu. Kemudian setelah batin itu bersih dari sampah, maka baru kita belajar fokus dan konsentrasi. Jadi ketika sampah batin itu semakin banyak yang terbuang, akan semakin lebih mudah bagi kita untuk membangun fokus dan konsentrasi zikir. Jadi di sini kita sudah mulai bisa berlatih untuk menguatkan batin kita melalui duduk diam tawajuh yang lama. Kita belajar menguatkan fokus dan konsentrasi zikir kita. Maka apa yang kita rasakan kemudian ketika kita mendapatkan fokus dan konsentrasi zikir itu? Wah, batin menjadi lebih tenang ya Bapak Ibu sekalian. Batin menjadi lebih tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah itu mentenangkan batin. Itu kita dapat ketika kita mendapatkan fokus dan konsentrasi zikir itu. Jadi kalau selama ini kita bertanya, aku udah zikir kok masih nggak tenang-tenang ya. Nah, itu bisa jadi karena fokus dan konsentrasi zikir kita masih lemah. Bila fokus dan konsentrasi zikir kita semakin bagus, maka nanti otomatis akan kita dapatkan ketenangan batin itu. Jadi ada ketenangan di balik fokus itu, ada ketenangan di balik konsentrasi itu. Jadi sampai di sini sebetulnya kita sudah bisa mengetahui rumusan ketenangan batin itu ya Bapak Ibu sekalian. Bila makin konsentrasi batin itu pada zikir hobi, makin tenang batin itu. Bila makin susah untuk berkonsentrasi pada zikir hobi, makin gelisah batin itu. Jadi kalau kita merasa banyak pikiran yang kesana kemari, berarti batin itu masih gelisah. Tetapi kalau kita dengan tenang, ingatan batin kita itu melekat pada zikir hobi, maka akan dirasakan batin itu pun semakin tenang, semakin dalam konsentrasinya, maka batin pun akan semakin tenang juga. Nah, ketika kita mendapatkan konsentrasi yang baik, itulah nanti baru kita belajar hudur, belajar awareness, belajar mindfulness, belajar sadar penuh. Jadi ada perbedaan antara konsentrasi dan kesadaran itu ya Bapak Ibu sekalian. Karena di balik kesadaran itulah nanti ada pembicaraan tentang ma'rifat, dan kita tidak akan mampu menyadari dengan baik apabila konsentrasi kita belum bagus. Jadi konsentrasi dulu bagus, baru kita bisa belajar menyadari, belajar hudur. Jadi begitu tahapannya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi zikir itu menjadi alat untuk mendiagnosa keadaan batin kita. Zikir menjadi alat untuk membersihkan batin. Nah, ini zikir jahar ya Bapak Ibu sekalian. Zikir menjadi alat untuk ketenangan batin kita. Nah, ini ada di balik konsentrasi. Latihannya nanti zikir tawajuh yang lama. Kemudian zikir juga menjadi alat untuk menguatkan batin ma'rifat kita, batin hudur kita, batin kesadaran kita. Nah, di sini kita belajar menyadari, belajar arif, belajar menyadari, belajar mengetahui, hanya menyadari, hanya mengetahui. Nah, ini nanti zikir sir yang menjadi alatnya.
Jadi zikir itu di dalam kitab Miftahus Sudur ini ada 4 tahapan ya Bapak Ibu sekalian. Ada zikir jahar yang pertama, yang kedua zikir khofi takalub, zikir khofi yang dipaksakan, kemudian zikir khofi toba, zikir khofi yang telah menjadi kebiasaan, kemudian yang terakhir adalah zikir sir. Kalau ingin mendalami zikir sir, saya sudah banyak jelaskan di video-video saya sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita masih mudah lalai, kalau ingatan kita ketika zikir itu masih mudah ngablu, ngacaprak, ngalir ngidol ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan, maka jangan pesimis ya Bapak Ibu. Kita mungkin masih di tahapan bersih-bersih batin. Teruslah kita tingkatkan kualitas zikir kita untuk mendapatkan batin yang bersih. Ketika batin semakin bersih, maka akan lebih mudah bagi kita untuk fokus dan konsentrasi pada zikir. Kemudian setelah mendapatkan fokus dan konsentrasi zikir yang baik, akan lebih mudah bagi kita untuk membangun kesadaran setiap saat. Akan lebih mudah bagi kita untuk membangun kesadaran penuh. Dawamu huduril qalbi ma'allah. Kesadaran setiap saat, baik dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring, jalan-jalan, dan di berbagai kegiatan yang kita lakukan. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada barokahnya untuk batin spiritual kita, khususan la halatul mu'azzam wal mukarram guru agung bangsa Abah Nom Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.